Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang manajemen piutang. Yang pertama, mengelola utang secara efektif. Manajemen utang adalah proses strategi dan sistematis dalam mengelola utang dengan cara yang bertanggung jawab dan efektif untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan. Perusahaan yang khusus bergerak di bidang konseling kredit menawarkan rencana manajemen utang untuk membantu orang yang terlibat utang dan kredit yang besar agar kondisi keuangan mereka membaik. Dalam manajemen utang, seseorang bekerja dengan agen konseling kredit untuk mengatur rencana pembayaran baru yang mengubah syarat dan jadwal pembayaran untuk membantu mengatasi utang dengan lebih baik. Beberapa cara manajemen utang yang baik antara lain: 1. Kumpulkan dan hitung seluruh jenis utang yang dimiliki saat ini, mulai dari kartu kredit, KTA, dan KPR. Yang kedua, buatlah daftar utang yang mencakup jumlah utang, tingkat bunga, dan jatuh tempo setiap utang. Dan yang ketiga, atur prioritas utang berdasarkan tingkat bunga atau jatuh tempo. Dan yang keempat, konsolidasi atau penggabungan utang juga bisa dilakukan agar bisa fokus membayar utang dari satu pihak saja. Jenis-jenis manajemen utang. Dalam manajemen utang, perusahaan harus memperhatikan kemampuan untuk membayar utang dan meminimalkan risiko gagal bayar. Perusahaan juga harus mempertimbangkan biaya bunga dan biaya administrasi yang terkait dengan pengelolaan utang. Terdapat beberapa jenis manajemen utang, di antaranya manajemen utang korporasi. Perencanaan dan pengaturan hutang perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal dalam jangka panjang. Manajemen utang pendidikan. Pengelolaan dan pengaturan hutang pendidikan agar siswa dapat meminimalkan jumlah hutang untuk pendidikan mereka. Manajemen utang kredit. Pengaturan hutang pemegang kartu kredit melalui manajemen kredit yang bertanggung jawab dan penggunaan plan pembayaran yang efektif. Manajemen utang jangka menengah. Manajemen utang ini berkaitan dengan pengelolaan utang yang jatuh tempo dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Contoh jenis utang jangka menengah adalah utang hipotek dan utang modal kerja. Manajemen utang jangka panjang. Manajemen utang ini berkaitan dengan pengelolaan utang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 10 tahun. Contoh jenis utang jangka panjang adalah utang obligasi dan utang hipotek. Manajemen hutang produktif. Manajemen hutang ini berkaitan dengan pengelolaan hutang yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat keuangan dengan berhutang. Contohnya adalah utang produktivitas dimanfaatkan untuk investasi, modal kerja, modal usaha, membeli rumah untuk disewakan kembali, atau membeli kendaraan agar bisa dipakai untuk membantu aktivitas pekerjaan. Manajemen utang jangka pendek. Manajemen ini berkaitan dengan pengelolaan utang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jenis-jenis utang jangka pendek antara lain utang dagang, utang wesel, utang biaya, dividen, dan pendapatan diterima di muka. Faktor-faktor yang mengaruhi manajemen utang. Yang pertama, neraca keuangan. Melihat liabilitas dan aset untuk memastikan kesehatan keuangan perusahaan. Kondisi pasar. Melihat suku bunga, permintaan pasar, dan kondisi ekonomi untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Risiko keuangan. Memahami risiko utang dan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar hutang tersebut. Kemampuan untuk membayar. Menilai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dalam jangka waktu tertentu. Strategi manajemen utang yang efektif. 1. Monitor utang. Memantau secara teratur jumlah hutang dan jangka waktu pembayaran. Kedua, perencanaan anggaran. Membuat anggaran yang direncanakan dengan baik dan berpegang pada anggaran tersebut. Yang ketiga, pembayaran secara teratur. Membayar utang dengan tepat waktu untuk menghindari biaya keterlambatan.
keempat, negosiasi hutang. Mengadakan negosiasi dengan kreditor untuk membantu dalam memberi solusi atas masalah hutang. Manajemen utang sebagai bagian dari strategi keuangan perusahaan. Pertama, strategi keuangan, yaitu pengembangan strategi keuangan yang mencakup pengaturan hutang dan pengelolaan anggaran perusahaan. Kedua, akuntansi, yaitu pengaturan akuntansi yang tepat untuk memastikan neraca keuangan yang baik dan konsiliasi di tempat. Ketiga, manajemen tim, yaitu kolaborasi dengan tim yang tepat untuk memungkinkan pengelolaan hutang yang efektif. Keuntungan melakukan manajemen utang yang baik. Yang pertama, meningkatkan kesehatan keuangan. Membuat keputusan yang tepat dalam pengaturan hutang dapat memperbaiki neraca keuangan perusahaan. Kedua, menjaga kepercayaan kreditor. Memiliki manajemen utang yang tepat dapat memberikan keyakinan pada para kreditor bahwa perusahaan dapat membayar hutang terkait. Dan yang ketiga, kesempatan lebih besar untuk menjual saham. Lebih mungkin bagi investor untuk membeli saham perusahaan jika memiliki manajemen utang yang efektif. Contoh implementasi manajemen utang yang efektif. Pertama, pembayaran utang pada waktunya, yaitu perusahaan membayar utang tepat waktu untuk menghindari denda atau biaya keterlambatan. Yang kedua, pengelolaan utang melalui konsolidasi, yaitu perusahaan mengkonsolidasi hutang mereka ke dalam satu kreditur untuk memudahkan pengelolaan mereka. Dan yang terakhir, negosiasi hutang dengan kreditor. Perusahaan mengadakan pertemuan dengan kreditor untuk membicarakan pembiayaan yang tepat waktu dan memberikan solusi atas masalah hutang. Sekian, terima kasih.